Marilah kita lanjut dengan acara yang kedua, acara tausiah yang kedua yang akan dibawakan oleh Muhammad Syekh Alvan Armagedov. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau ayah. Allahu Akbar. Alhamdulillah kawan-kawan yang dimuliakan Allah SWT, saya berkesempatan dengan tema yang berjudul apa? Meninggalkan meremehkan, jangan meremehkan dari dosa-dosa kecil. Allah Akbar. Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kenikmatan, kesehatan, keluangan waktu mengisi daripada majlis-majlis ilmu, majlis-majlis yang membanggakan Allah SWT, yang membicarakan tentang cinta kepada Nabi SAW. Baru saja kita menyampaikan bahwasanya kenikmatan ini jangan disia-siakan. Jangan larut dari rasa malas. Apa intinya yang sering kita zikirkan? Alhamdulillahilladzi salah. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Wa huma min a'dhamin ni'am wa kafa bima min ni'mat. Allahu Akbar. Ya Allah takbir. Jadi kita disuruh bersyukur kepada Allah dengan dua nikmat yang besar, nikmat iman dan Islam. Ada yang mulia, kalau hari ini andaikan salah satu dari kita ini dicabut nyawanya sama Allah. Seandainya dicabut, maka malaikat nggak nanya berapa banyak istri yang kamu kumpulkan. Banyak yang telah kamu kumpulkan. Tapi akan menjadi masalah besar kalau iman dan Islam kamu ketika dicabut nyawanya sama Allah telah hilang. Ini masalah yang besar. Makanya dua nikmat ini nggak bisa dibayar oleh apapun. Nggak bisa dibayar oleh apapun. Ini patut kita syukuri pertama. Terus kita bersyukur kepada orang yang telah mengenalkan kita tentang iman dan Islam. Apa hadisnya? Man ya syukurin nas itu gimana? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka hakikatnya dia juga nggak bersyukur kepada Allah. Maka orang yang telah membawa kita kenal iman dan Islam yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minimal kata ulama 10 pagi 10 petang minimal. Kalau kita ingin dijamin syafaatnya oleh Nabi SAW minimal 10 pagi 10 petang. Makanya dalam Firdul Latif itu zikir sholawatnya minimal 10, ada 10 itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu minimalnya. Semakin banyak sholawat kepada Nabi SAW, semakin dekat antara dia sama Nabi SAW. Terus orang yang paling dekat sama Nabi diumpamakan seperti dua jari ini, orang yang sayang kepada anak yatim. Maka kalau ada di antara kita anak yatim, ya, sayang. Karena dia ini salah satu daripada penerusnya bagi Nabi SAW. Dan orang yang menuntut ilmu juga salah satu daripada penerusnya bagi Nabi SAW. Hari mulia, kembali lagi ke judul kita, bahwasanya jangan meremehkan amalan dosa yang kecil. Ini mafhum mukhalafahnya, yaitu jangan meremehkan amalan kebaikan walaupun juga kecil. Hari mulia, dalam hadis Bukhari itu dikatakan oleh siapa? Saya lupa perawinya, tapi di situ dakhalatim ra'atin an-naro fi hirratin rabatosha walam tut'imha walam tada'ha ta'kulu min khasyatillah.
Ini sebab kayaknya sepele aja, sebab gara-gara dia ikat Robato satu dikurung sama dia, diikat sama dia. Robito, ya Robito itu marbuto. Robito ini sesuatu yang telah Oh, benar. diikat sama perempuan ini, terus di Apa yang siapa nih? kucing hira, tadi kan hira. Tahu. Nah terus udah begitu nggak dibiarin dia keliaran, maksudnya nggak dikasih apa-apa dari makanan yang ada di dunia. Sebab gara-gara itu masuk neraka. Sebaliknya orang yang kelihatannya amalannya kecil, ada satu pelacur zamannya Nabi siapa ya? Itu saya lupa tadi. Itu ngasih minum seekor anjing dengan sepatunya dituangin. Itu nampaknya mungkin kalau kita anjing apa suatu yang telah Allah najiskan, tapi sebab daripada dia ada rasa cinta sama makhluknya Allah SWT, maka dimasukin ke Allah. jangan menyepelekan amalan dosa yang kecil, jangan menyepelekan amalan pahala walaupun kecil. Allah. Mulai dari sekarang praktek inna syaitan yakulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Sebenarnya setan itu minum tangan kiri, makan tangan kiri. Maka kalau ada orang yang minum tangan kiri, makan tangan kiri, keluarganya lagi setan. Terus kita sebagai umat dakwah mengajak supaya orang senantiasa menghidupkan sunnah daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya bacakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Itu kan itu wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, dan siapakah orang yang agamanya paling baik daripada orang yang menyuruh kepada agamanya Allah SWT, termasuk menghidupkan sunnah Nabi SAW, mengajak supaya orang tidak malas seperti tadi Ustaz kita dari Masya Allah, dari mana Ustaz? Jawa. Dari Jawa, di perpaduan antara Jawa dan itu dengan Sunda. Nanti anaknya jadi Papua. Pak mulia, ini harus kita pahamin bahwasanya dengan mengamalkan hal-hal yang sunnah, maka kita terlupakan dari hal-hal yang sia-sia. Makanya dalam jamaah itu ada bahasanya 4 yang diperbanyak, 4 yang Tinggalkan. Kalau orang sudah perbanyak yang 4 ini, otomatis yang 4-nya akan ditinggalkan. Pertama, dakwah ilallah diperbanyak. Orang yang sering mengucapkan kalimat ajakan, orang yang sering mengucapkan kalimat kebaikan, maka dia akan terlupakan dari hal-hal yang tidak Allah dilupakan, dari hal-hal yang sia-sia. Allahu Akbar. Ya Ajak Allah. orang berhenti merokok, lama-lama dia berhenti merokok, walaupun tatkala dia ngomong masih dalam keadaan merokok. Betul ya Allah. Dia nggak rajin sholat, tapi karena dia bicarakan tentang kewajiban sholat, dia bilang sholat tahajud utamanya sangat tinggi, doanya makbul di sepertiga malam, apapun yang kita minta Allah akan kasih. Maka lama-lama dia juga akan ikutan, walaupun tatkala dia bicarakan itu dia belum mengamalkan apa yang diucapkan. Memang kalau dalam bahasa ulama, orang yang mengucapkan ajakan terus dia nggak mengamalkan apa yang diucapkan, maka kesan ke orang itu tidak tinggi. Apa yang diucapkan sama orang itu walaupun dia nggak ngamalin, itu kesannya tuh gimana tadi? Orang yang mengucapkan kebaikan tapi dia belum mengamalkan kebaikan itu, maka kesan ke orangnya itu tidak tinggi, tidak terkena di hati. Tapi kalau dia niatkan dakwah itu untuk diri sendiri, supaya daripada dia rajin tahajud, supaya daripada dia berhenti dalam merokoknya, supaya dari kurangnya bermain yang lalai goplah. Nah, ini hal mulia, nanti lama kelamaan akan terkurangnya sendiri dalam dirinya dia apa yang ingin dia kurangi. Hal mulia ini temanya kan meninggalkan hal-hal yang sepele, dosa kecil. Betul ya Allah. Terus perbanyak taklim. Dengan taklim terkuranglah hari-hari untuk membaca selain daripada ayat-ayat Allah dan hadis baginda Nabi SAW. Kita memang kuat, kayak tadi bayarnya nonton main rank ya, itu
puas sampai pagi. Begitu baca Quran selembar mata ngantuk-ngantuk. Allah ya Allah. Kalau orang sudah perbanyak taklim maka dengan sendirinya terhilanglah daripada main HP atau segala-gala yang lainnya. Para yang mulia, ini latihan ya, sekedar bicara saja. Yang menyampaikan belum tentu mengamalkan. Kita sama-sama latihan. Terus zikir ibadah ini harus diperbanyak. Gimana? Hadisnya dalam Bukhari itu mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkur rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Mulia kalau diumpamakan sama ulama, kalau ada orang hari ini